Assalamualaikum, hai apa kabar? Sehat selalu ya, jangan lupa jaga kesehatan loh. Kalau mau keluar, patuhi protokol kesehatan ya kawan. Suaranya mau kalem atau barbar? Karena ini tugas, jadi kalem aja, tapi pengen barbar. Oke. Sebelum dimulai jangan lupa di subscribe dan hidupin notifikasinya supaya nggak ketinggalan dengan video lain. Dan kalau suka sama videonya jangan lupa di like, comment, dan share ya. I'm so happy, thank you. Hai, balik lagi, aku Rizka Amalia. Iya, cuma ngingetin siapa tahu lupa. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan biografi dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena di tugas sekolahnya disuruh 2 tokoh saja, jadi aku memilih 2 tokoh pahlawan yang akan aku ceritakan biografinya, yaitu tokoh Muhammad Hatta dan Dewi Sartika. Kalau semua tokoh aku ceritain, durasinya kepanjangan, astagfirullah. Muhammad Hatta tidak bisa dilepas dari perjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Tak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan Bapak Hak Asasi Manusia. Lahir di Bukit Tinggi. Mana nih yang orang Sumatera Barat? Dalam buku Kumpulan Pahlawan Indonesia tahun 2012, karya Mirnawati, Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 1902. Memiliki nama asli dari orang tuanya, yaitu Muhammad Attar. Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau. Semasa kecil, Hatta menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Melayu Fort de Com. Kemudian melanjutkan ke UPC Lager School atau ILS di Padang. Semasa sekolah, Hatta terkenal sebagai anak yang cerdas. Meski lulus ujian masuk ke HBS di Batavia, Hatta harus mengurungkan niatnya karena permintaan ibunya untuk tetap di Padang. Akhirnya, Hatta melanjutkan sekolah ke Mulo di Padang. Keaktifan pada organisasi sudah ditunjukkan Hatta ketika berusia 15 tahun. Berbagai organisasi sudah diikutinya. Salah satunya Jong Sumatera Nenbon Cabang Padang. Ilmu politiknya semakin berkembang karena sering datang ke pertemuan-pertemuan politik. Salah satu tokoh politik idola Hatta adalah Abdul Muiz. Setelah lulus dari Mulo, beliau melanjutkan pendidikannya ke Batavia di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1919. Lulus dari Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1921. Hatta pergi ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis di Netherlands Handel House School, Belanda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hatta tinggal di Belanda selama 11 tahun. Di sana, Hatta aktif bergabung dalam organisasi pergerakan dan tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Salah satu dampak aktivitasnya dalam organisasi menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Namun, kemudian dibebaskan karena Hatta melakukan pidato pembelaannya yang terkenal, Indonesia Free. Gemar membaca. Dalam buku Bung Hatta di Mata Tiga Putrinya tahun 2015 oleh Mutia Farida Hatta, Bung Hatta merupakan orang Indonesia yang mengoleksi buku sejak berusia 16 tahun. Dari situ, koleksi bukunya semakin bertambah. Bahkan selama 11 tahun tinggal di Belanda, Hatta merupakan mahasiswa yang memiliki koleksi buku terbanyak di antara mahasiswa yang lainnya. Koleksi buku-buku Bung Hatta mulai dari ilmu ekonomi, hukum, tata negara, administrasi negara, filsafat, agama, politik, sejarah, sosiologi, antropologi, dan sastra. Kecintaan Bung Hatta akan membaca buku mengantarkannya sebagai orang penting di Indonesia. Akhir hayat, Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 bulan Maret tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kemudian dikebumikan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta diberikan gelar pahlawan proklamator pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 1986 bersama dengan Bung Karno. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Hatta pada tanggal 7 bulan November tahun 2012. Raden Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Masa muda, Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 bulan Desember tahun 1884 dari keluarga Sunda ternama.
yaitu Raden Rangga Somanegara dan R.A. Raja Permas dari Cicalengka. Ayahnya merupakan seorang priyayi yang sudah maju pada masa itu. Ia termasuk golongan priyayi yang paling awal menyekolahkan putra-putrinya, termasuk Dewi. Namun, Dewi hanya sempat bersekolah di Girls' Class School atau sekolah kelas 1 untuk penduduk non-Eropa sampai kelas 2. Pada tahun 1893, Raden Somanegara diasingkan ke Ternate oleh pemerintah kolonial. Ia dituduh terlibat dalam sabotase acara pacuan kuda di Tegalega untuk mencelakai Bupati Bandung yang baru, R.A.A. Martanegara. Sejak saat itu Dewi tinggal bersama pamannya. Pamannya ini seorang patih Cicalengka bernama Raden Demang Surya Katahardiningrat. Ia pun menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda. Dalam keluarga pamannya, Dewi disambut dengan dingin dan diperlakukan berbeda. Salah satunya adalah ia diberi banyak pekerjaan rumah tangga dan harus rela menempati kamar belakang sebagaimana pelayan. Alasan Dewi mendapatkan perlakuan berbeda karena hukuman buangan yang diterima ayahnya dianggap sebagai aib bagi golongannya. Gagasan Dewi Sartika. Pada masa itu, kedudukan perempuan dalam masyarakat Sunda mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, ketika zaman kerajaan Mataram berkembang feodalisme yang menempatkan istri sebagai lambang status seorang pria. Faktor kedua, kedatangan agama Islam. Masyarakat saat itu banyak yang salah memahami konsep perempuan dalam Islam. Perempuan dianggap lemah dari laki-laki. Faktor ketiga, perkawinan. Kerap terjadi kawin paksa atau kawin gantung. Hal ini pun terus berlanjut hingga menimbulkan tradisi yang mengekang kaum perempuan. Berawal dari sinilah terciptanya satu tekad kuat dari Dewi Sartika untuk melakukan emansipasi perempuan. Emansipasi perempuan di sini diarahkan lebih kepada peningkatan kerjasama dengan memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai hak serta kewajiban masing-masing. Mendirikan sekolah, menyelenggarakan pendidikan yang layak untuk perempuan menjadi tujuan utama Dewi Sartika. Pendidikan untuk anak perempuan pada masa kolonial sangatlah terbatas untuk bangsawan dan orang Eropa. Pada tahun 1902, Dewi kembali ke Bandung. Ia masih melihat kehidupan kolot di Cicalengka yang dianggap tidak akan memberi kemajuan apapun untuk cita-citanya. Dewi pun memberanikan diri bertemu Bupati Bandung, Martanegara. Ia meminta izin untuk mendirikan sekolah bagi gadis remaja. Bupati Martanegara pun merestui. Ia menyarankan agar sekolah tersebut pertama dibuka di Pendopo Kabupaten Bandung pada tanggal 16 bulan Januari tahun 1904. Sekolah istri berdiri. Penghargaan. Dewi Sartika wafat pada tanggal 11 bulan September tahun 1947 di Senegal. Atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, ia dianugerahi gelar Orde van Oranje Nassau pada ulang tahun ke-35 sekolah keutamaan istri atau sekolah istri. Namanya pun dijadikan sebagai nama jalan di tempat sekolahnya. Pada tanggal 1 bulan Desember tahun 1966, Dewi Sartika diakui sebagai pahlawan nasional. Hey, apa masih ada yang nonton? Ngantuk ya? Sekian dari yang aku dapatkan mengenai biografi dua tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Mana nih menurut kalian biografinya? Komen di bawah ya. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Di video selanjutnya aku akan bikin konten yang berbeda. Makanya jangan lupa subscribe. Oke, like, comment, and share. Bye bye. See you next time. With the brothers, you know how we do.